setia beribadah di rumah, bukan? Kita harus setia karena Tuhan kita memang setia. Oh iya, kakak tidak sendiri loh, tapi sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Kakak adalah kakak Boru Sidite. Dan kakak-kakak yang di sebelah kiri saya, hai adik-adik, Horas, dengan kakak Eva di sini. Shalom adik-adik, dengan kakak Tere di sini. Shalom adik-adik, dengan kakak Christine di sini. Shalom adik-adik, dengan kakak Rama di sini. Halo adik-adik, kakak Anita di sini. Shalom adik-adik, dengan kakak Lomi di sini. Oke, baik adik-adik, apa kabar semua adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan membawakan sebuah lagu sebagai lagu pertama kita. Bertemu di dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mantap bukan dari lagu-lagunya? Mari kita lanjutkan lagi lagu pujian untuk Tuhan. Kita penuhkan sukacita kita untuk Tuhan. Lagu yang kedua adalah Buah-buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup di dalam Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dibuka dan dimulai ibadah sekolah minggu ini. Amin. Ya Yesus, sahabat anak-anak yang telah naik ke surga dan saat ini memenuhi janji-Mu. Apabila aku naik ke surga, aku akan mengutus penghibur yang menyertai kamu. Terima kasih Tuhan yang telah menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami ini. Berikanlah kami kesabaran dan kesetiaan melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan kami berharap kiranya pandemi corona segera berlalu dan Tuhanlah menjadi pembela yang setia bagi kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang berharap dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan ayat hafalan, kita membawakan sebuah lagu lagi ya. Tanganku terjadi buat Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi kita angkat pujiannya ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi yang lebih meriah. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Lagi, upahku besar di surga. Nah adik-adik, jangan beranjak dulu, jangan ganti channelnya ya. Sekarang kakak akan membagikan ayat hafalan minggu ini. Tetapi kakak mau ingatkan ayat hafalan di minggu yang lalu. Ayo siapa yang ingat? Nah tertulis di Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Bunyinya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekarang kakak akan membagikan ayat hafalan minggu ini yang tertulis Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Sekali lagi ya adik-adik, kakak bacakan di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kakak bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Amin. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan dengan judul Karya Terbesar Dalam Hidupku. Karya terbesar dalam hidupku,
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kehidupan yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami, buat napas kehidupan yang masih Tuhan perbolehkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam hati kami, supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa hanya melalui nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik. Nah, khotbah kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai 13. Kakak ulangi adik-adik. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Di sini kakak akan membacakannya untuk kita ya adik-adik. Kalau adik-adik sudah membuka Alkitabnya, mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam
bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggung-manggung sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, adik-adik yang di rumah, topik khotbah kita hari ini tentang Pentakosta. Adik-adik, tahu tidak kita hari ini memperingati hari apa? Ya, kita memperingati tentang hari Pentakosta. Adik-adik tahu tidak apa artinya Pentakosta? Pentakosta itu artinya hari di mana turunnya Roh Kudus kepada semua orang yang percaya. Nah, kakak akan menceritakan tentang hari raya Pentakosta. Didengarkan ya adik-adik. Setelah Yesus terangkat naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem dan menunggu kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut setia Yesus berkumpul, mereka menunggu dan bersekutu. Pada hari ke-10, tiba-tiba angin bertiup keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka menjadi penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang tidak mereka kenal. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba murid-murid Yesus bisa berbicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalib dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan agar kami menerima Roh Kudus?" Melihat hal yang luar biasa itu dan mendengar khotbah Petrus kepada semua orang yang ada di situ, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberikan diri untuk dibaptis dan menyatakan mau menjadi pengikut Yesus. Kira-kira 3.000 orang dibaptis di hari itu. Dan semakin hari, semakin banyak juga orang yang menjadi pengikut Yesus. Nah, adik-adik, tadi menceritakan tentang turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Untuk itu, adik-adik, bagaimana anak-anak yang dituntun oleh Roh Kudus? Apakah cemberut? Apakah melawan orang tua? Atau selalu bertengkar? Atau adik-adik sering mencontek? Kalau anak-anak yang dituntun oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan damai, tidak berantem, tidak mencontek, tidak melawan orang tua. Untuk itu adik-adik haruslah hidup di dalam Kristus. Amin. Sekarang kita mau berdoa. Kakak aja untuk bernyanyi ya adik-adik. Lagunya seperti ini. Tanganku ada 2, 5 jaringnya, ku
Lalu aku berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Roh Tuhan yang selalu menemani kami di setiap kehidupan kami, supaya kami semakin giat lagi Tuhan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, pada saat kita menyerahkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita dari buku Endiakola Mandailing nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita bernyanyi dan sambil menjalankan persembahan. Ulang sota puji-puji ibator kiskotai. Ia napa uli-uli kita si perdosai. Haleluya, 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 amin. Ayat yang kedua. Ulang warna lupa ita senendehom Yesusi. Ia napa lua kita sian hapateani. Haleluya, 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 amin. Kita semua bangkit berdiri, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan baik dan selalu hadir dalam hidup kami, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kami. Dan sekarang kami bersyukur karena Tuhan memberkati ibadah kami. Berkenanlah Tuhan memberkati orang tua kami juga yang telah memberikan persembahan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dungi sasondangi tong-tong rohanami sai asri rohami lidah sudenai. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.